dalam hadiratnya ada kuasa, ada kemuliaan, dan ada pemulihan. Amin. Inilah tiba saatnya kita berkumpul, memuji dan menyembah Tuhan. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Sekali lagi mari dengan segenap hati. Tiba saatnya, tiba saatnya kami berkumpul bersatu dari segenap suku dan bangsa, berdiri di hadapan tahta Anak Domba, satu suara menyatakan keselamatan, keselamatan bagi Allah yang duduk dan bertahta. Kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari bertepuk tangan dimanapun kau berada. Bagi Allah yang duduk, kami naikkan pada Anak Domba pujian, pujian dan kekuatan, hormatan, kekuasaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Kemuliaan, selamanya. Kemuliaan, kemuliaan bagi Dia selamanya. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Haleluya, sebab besar, sebab ajaib Allah kita. Haleluya, amin. Mari di dalam hadirat Tuhan kita teduhkan hati kita. Kita akan memuji Tuhan, kita akan menyembah Tuhan, sebab Dia Allah yang luar biasa. Sebab penyertaannya, anugerahnya luar biasa bagi setiap orang yang menanti-nantikan Allah. Haleluya. Mari dengan segenap hati sembah Tuhan. Penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Penyertaan-Mu, penyertaan-Mu Tuhan, segalanya bagiku. Hadir-Mu di hidupku, terutama bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Anugerah
Ya, shalom Bapak Ibu, saudara-saudara Jemaat Galilea Community of Christ yang diberkati oleh Tuhan Yesus. Kita sudah memuji dan menyembah Tuhan, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita berdoa. Segala hormat kemuliaan hanya bagimu Allah di dalam nama Yesus Kristus. Engkau adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami bersyukur kami ada di hari ini, Minggu 3 Maret 2024. Tuhan izinkan kami beribadah dan saatnya urapi kami, buka hati pikiran kami untuk kami baca, dengar dan renungkan firman-Mu. Supaya apa yang kami baca tidak untuk kami lupakan, tapi itu termaterai dalam hati kami, menjadi rema dalam hidup kami. Kami tolak setiap roh, setiap kuasa yang tidak memuliakan Tuhan. Setiap roh dan kuasa yang merampas perhatian, konsentrasi, yang mencuri kebenaran firman-Mu, kami patahkan, hancurkan di dalam nama Tuhan Yesus. Urapi juga hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya Engkau sembunyikan hamba-Mu di kaki salib-Mu. Hamba berjanji tidak merampas kemuliaan-Mu. Engkau yang semakin bertambah-tambah, hamba semakin berkurang-kurang. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Bapak Ibu, kita akan membaca di dalam 1 Tawarik pasal 14 pada ayat 8 sampai dengan ayat 17. Lembaga Alkitab Indonesia memberi judul Daud memukul kala orang Filistin. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Ketika orang Filistin itu datang dan mengadakan penyerbuan di lembah Refaim, ayat 10, bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu, dan akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tangan-Mu. Ayat 11, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Setelah itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Orang Filistin itu meninggalkan para allahnya di sana, lalu orang Israel membakarnya habis atas perintah Daud. Ayat 13, ketika orang Filistin menyerbu sekali lagi di lembah itu, ayat 14, maka bertanyalah lagi Daud kepada Allah. Lalu Allah menjawab, janganlah maju di belakang mereka, tetapi buatlah gerakan lingkaran terhadap mereka, sehingga engkau dapat menyerang mereka dari jurusan pohon-pohon kartau. Ayat 15, dan apabila engkau mendengar bunyi derap langka di puncak pohon-pohon kartau itu, maka haruslah engkau keluar bertempur, sebab Allah telah keluar berperang di depanmu untuk memukul kalah tentara orang Filistin. Ayat 16, dan Daud berbuat seperti yang diperintahkan Allah kepadanya, maka mereka memukul kalah tentara orang Filistin, mulai dari Gibeon sampai Gezer. Ayat 17, lalu termasyurlah nama Daud di segala negeri, dan Tuhan mendatangkan rasa takut kepadanya atas segala bangsa. Demikian pembacaan di dalam 1 Tawarik 14 ayat 8 hingga 17. Bapak Ibu, saya mau bilang begini, bahwa hidup ini penuh dengan pergumulan. Amin. Siapa di sini yang gak punya pergumulan? Saya punya pergumulan, saudara juga. Saudara punya pergumulan, saya juga. Amin. Jadi tidak ada orang yang bebas dari pergumulan, siapapun itu. Amin. Hidup manusia penuh dengan yang namanya pergumulan. Nah, terkait dengan pergumulan, manusia hidup menghadapi 3 kondisi atau situasi. Kondisi pertama, sedang dalam pergumulan.
Kondisi kedua, baru keluar dari pergumulan. Dan kondisi ketiga, baru masuk dalam suatu pergumulan baru. Saudara ada dalam situasi yang mana? Sedang dalam pergumulan? Baru keluar dari pergumulan? Atau baru masuk ke dalam suatu pergumulan baru? Jadi hidup kita ini selama berada di planet yang bernama bumi tidak bisa lepas dari yang namanya pergumulan. Di Ayub pasal 7 ayat 1, bukankah manusia harus bergumul di bumi? Ada yang bergumul tentang pekerjaan, ada yang bergumul tentang jodoh, ada yang bergumul tentang keuangan, bergumul tentang rumah tangga, bergumul tentang kesehatan, bergumul tentang anak-anak, bergumul tentang istri, bergumul tentang suami, bergumul tentang pokoknya tentang, banyak tentang deh. Orang yang masih single memiliki pergumulan sendiri. Orang yang sudah menikah juga memiliki pergumulan sendiri. Jadi setiap orang memiliki pergumulan yang berbeda. Berbeda tingkat kedudukan dan status sosial, berbeda pula tingkat kesulitan pergumulannya. Semakin tinggi kedudukan atau status sosial seseorang, semakin berat pergumulan yang dihadapi. Kita lihat Daud. Ketika ia masih remaja, ia diurapi menjadi raja oleh Samuel. Pergumulannya saat itu tidaklah terlalu berat. Tantangan paling berat yang Daud hadapi hanyalah Goliat. Ketika Daud diangkat menjadi raja atas Israel, pergumulan yang dihadapinya pun semakin berat. Seluruh raja bangsa Filistin bangkit bersatu melawan Daud. Alkitab mengatakan bahwa orang Filistin berkumpul di suatu tempat yang disebut Refaim, yang artinya rumah para raksasa, yakni tempat berkumpulnya para raksasa. Mereka berkumpul di sana untuk menyerang Daud. Meskipun yang dihadapinya adalah para raksasa, kita lihat Daud tidak takut. Bapak, Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan, saudara mungkin sedang menghadapi raksasa pergumulan. Raksasa itu mungkin berupa ketakutan, kemustahilan, bisnis yang sedang macet, tagihan kartu kredit yang numpuk, masalah rumah tangga yang sedang rumit, pelayanan yang berantakan. Apabila saudara sedang berhadapan dengan raksasa pergumulan, saya mau bilang, dengar baik, janganlah takut. Itu kuncinya. Janganlah takut. Belajarlah seperti Daud. Nah, kali ini kita akan belajar ada 3 hal yang dilakukan Daud dalam menghadapi orang Filistin. Pertama, kita lihat di ayat 1 Tawarik 14, di ayatnya yang ke-8. Kita lihat di ayatnya yang ke-8. Ketika didengar orang Filistin bahwa Daud telah diurapi menjadi raja atas seluruh Israel, maka majulah semua orang Filistin untuk menangkap Daud. Tetapi Daud mendengar hal itu, lalu majulah ia menghadapi mereka. Langkah pertama yang dilakukan oleh Daud,
Daud maju menghadapi orang-orang Filistin. Saudara, ada seorang psikolog Kristen yang terkenal di Amerika, namanya J. Adam. Ya, dia mengatakan begini, Bapak Ibu. Ya, dia katakan begini, bahwa ketika manusia mengalami masalah, ada 3 kecenderungan yang dilakukan. Kecenderungan pertama, cenderung melarikan diri dari masalah. Seorang pecundang cenderung memilih untuk melarikan diri dari masalah yang sedang dihadapi. Melarikan diri dari tanggung jawab. Melarikan diri dari fakta. Lari kepada obat-obatan terlarang. Lari ke luar negeri. Lari dari masalah dan pergumulan yang sedang dihadapi. Itu kecenderungan pertama. Kecenderungan kedua, cenderung takut menghadapi masalah. Orang-orang yang demikian cenderung mengalami depresi, terintimidasi, gentar dan takut, dan menjadi patah semangat, tawar hati. Sehingga orang yang demikian cenderung tidak berdaya, pasrah pada keadaan, tidak berdaya. Itu kecenderungan yang kedua. Kecenderungan yang ketiga, menurut psikologi Kristen ini, J. Adam, ya, dia katakan begini, maju menghadapi masalah. Ini kecenderungan yang ketiga. Ada orang yang maju menghadapi masalah. Pada kenyataannya, banyak orang yang melarikan diri dari masalah atau takut menghadapi masalah. Akan tetapi Daud berbeda. Daud adalah seorang pejuang sejati. Daud tidak takut dan tidak melarikan diri dari masalah. Daud juga bukan seorang yang pasrah pada keadaan, tetapi Daud maju menghadapi orang-orang Filistin dengan perjuangan. Daud maju mengkonfrontasi musuh-musuhnya. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, apapun masalah yang kita hadapi saat ini, jangan melarikan diri, jangan merasa takut ataupun tawar hati, jangan pasrah pada keadaan, tetapi belajarlah seperti Daud, milikilah mental pejuang. Seorang pejuang tidak mudah menyerah, kalau jatuh seorang pejuang akan bangun lagi. Majulah menghadapi masalah dengan perjuangan. Amin. Jadi ini langkah pertama Daud, maju menghadapi orang-orang Filistin. Yang kedua, di ayat 10 kita baca di 1 Tawarik 14 tadi ayat 10. Bertanyalah Daud kepada Allah, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu dan akan kau serahkan ke mereka ke dalam tanganku? Tuhan menjawab, majulah, aku akan menyerahkan mereka ke dalam tanganmu. Saudara lihat, langkah kedua Daud bertanya kepada Tuhan. Ini luar biasa. Dia mau libatkan Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan, iya kan? Iya, tujuannya itu sebetulnya dia mau libatkan Tuhan. Karena dia menyadari dia tidak sanggup dengan keberadaannya, dengan kekuatannya dia nggak sanggup. Ya, makanya itu dia mau libatkan Tuhan dengan cara bertanya kepada Tuhan. Daud di sini sudah sangat jelas dia mengandalkan Tuhan. Ia mencari Tuhan.
Di dalam kitab 2 Samuel 2 Samuel pasal 5 ayat 7 di sana menceritakan ketika bangsa Filistin mengepung Daud, Daud lari merebut ke kubu pertahanan. Dia lari, tapi dia lari merebut kubu pertahanan. Nah, kubu pertahanan itu adalah doa. Daud menghadapi masalah dengan berdoa. Dia bertanya kepada Tuhan. Amin. Meskipun Daud sering berhadapan dengan orang Filistin, perhatikan, Daud tidak mengandalkan kekuatannya sendiri. Daud tetap bertanya kepada Allah. Artinya ada komunikasi dengan Allah. Dia mau libatkan Allah. Daud tetap berdoa. Bapak, Ibu, saudara-saudara, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita menghadapi masalah, janganlah kita mengandalkan manusia. Janganlah kita andalkan kekuatan diri kita. Jika kita mengandalkan manusia, kita pasti kecewa. Mengapa? Karena manusia terbatas adanya. Amin. Banyak hal yang terjadi di luar dugaan kita karena otak dan kemampuan kita terbatas. Amin. Sedangkan Allah, Dia adalah pencipta langit dan bumi. Dia tidak terbatas. Amin. Allah dapat melakukan hal yang tidak masuk akal. Allah dapat bekerja melampaui apa yang dapat kita pikirkan. Lazarus misalnya, yang sudah meninggal 4 hari loh. Sudah berbau. Sudah busuk tuh 4 hari loh, dalam hitungan 4 hari, enggak formalin loh. Tetapi dibangkitkan oleh Yesus. Amin. Ada lagi? Ada. Perhatikan, dengan 5 ketul roti dan 2 ikan, Yesus memberi makan 5.000 orang laki-laki dan masih ada sisa 12 bakul. 5.000 laki-laki loh, tidak termasuk perempuan dan anak-anak. Tapi tidak satu pun mereka yang kelaparan yang tidak mendapat bagian. Di sini kalau kita baca Alkitab ya, di Yohanes pasal 6 itu ya, itu ada sisa 12 bakul lagi. Saya mau katakan begini Bapak Ibu, carilah Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Sebab firman Tuhan mengatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatan manusia dan yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Itu jelas tertulis di Yeremia 17 ayat 6. Tetapi perhatikan, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan di ayat 7. Yeremia 17 ya. Tuhan pasti mendengar dan menjawab orang yang mencari Dia. Amin. Karena itu carilah Tuhan, maka jalan akan dibukakan bagimu. Di Amsal pasalnya yang ketiga ayat 6, percayalah kepada Tuhan, maka mujizat demi mujizat akan terjadi. Akuilah Dia dalam segala lakumu, maka Ia akan meluruskan jalanmu. Bapak Ibu, dengarkan Tuhan, maka Ia akan menuntunmu berjalan di dalam jalurnya Tuhan. Amin. Jadi itu yang kedua, yaitu apa? Daud bertanya kepada Allah. Bertanya berarti dia mencari Tuhan, dia bawa semuanya kepada Tuhan, dia sangat menyadari dia tidak bisa melakukan apa-apa. Dia punya banyak keterbatasan, kekurangan, dia mau libatkan Tuhan. Amin. Yang ketiga yang Daud lakukan, di ayat 11 dikatakan begini, lalu majulah ia ke Baal Perasim dan Daud memukul mereka kalah di sana. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaranku seperti air menerobos. Sebab itu orang menamakan tempat itu Baal Perasim. Perhatikan, Daud
menerobos bersama Allah. Daud memukul kala orang Filistin di Baal Perasim. Berkatalah Daud, Allah telah menerobos musuhku dengan perantaraanku seperti air menerobos. Perhatikan kata-kata ini, dengan perantaraanku. Ini menunjukkan bahwa yang menerobos adalah Allah. Allah menerobos melalui Daud. Dengan perantaraanku, kata Daud kan. Ada kerjasama antara Daud dengan Allah. Daud berpartner dengan Allah. Partner antara Allah yang tidak terbatas dengan manusia yang terbatas. Partner antara kemampuan Allah dengan kesediaan manusia. Saudara, Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, waktu malaikat mengabarkan kepada Maria bahwa Maria akan mengandung dan melahirkan anak yang kemudian dinamakan Yesus, ya kan? Maria berkata, mana mungkin itu terjadi? Sebab ia belum bersuami, ya kan? Tuhan tidak bertanya mungkin atau tidak. Tuhan tidak bertanya begitu. Tetapi bersedia atau tidak. Tuhan tidak bertanya kepada kita mungkin atau tidak. Iya kan? Tetapi bersedia atau tidak. Kemudian Maria menjawab apa? Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataanmu itu. Lukas pasal 1 ayat 38. Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, ketika kita bersedia, ya kan? Ketika kita berpartner dengan Allah yang mampu, maka akan terjadi yang namanya terobosan. Tempat itu dinamakan Baal Perasim. Artinya ahli terobosan. Nah, yang harus kita perhatikan dalam berpartner dengan Tuhan adalah pertama, harus seirama dalam waktunya Tuhan. Kita tidak boleh memakai patokan waktu kita, tetapi harus waktunya Tuhan, seirama dengan waktunya Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam berpartner dengan Tuhan harus seirama dengan strateginya Tuhan. Amin. Jadi seirama dengan waktunya Tuhan dan dengan strateginya Tuhan. Karena itu Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, hadapi setiap masalah kita dengan tetap menantikan waktunya Tuhan dan tetap berjalan seirama dengan cara dan strategi Tuhan. Maka terobosan akan terjadi. Amin. Pertanyaannya sekarang adalah, masalah apakah yang sedang saudara alami? Raksasa apakah yang sedang saudara hadapi? Saya mau bilang begini Bapak Ibu, saudara-saudara jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus, seberat apapun masalahmu, jangan takut, jangan tawar hati. Amin. Tawar hati hanya akan membuat kita tidak berdaya. Karena itu majulah, berjuanglah, percayalah kepada Tuhan dan berdoalah. Bertanyalah kepada Tuhan, dengarkanlah Tuhan dan andalkanlah Tuhan. Berpartnerlah dengan Tuhan dan alamilah terobosan bersama Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih. Hari ini kami belajar dari seorang Daud
yang menghadapi masalah dengan maju menghadapi orang-orang Filistin itu. Kami diajarkan hari ini apapun masalah kami harus maju menghadapinya. Bukan pasrah apalagi lari dari masalah. Kami juga belajar bahwa Daud melibatkan Tuhan dengan bertanya kepada Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Ada komunikasi yang dibangun secara harmonis. Kiranya kami pun juga seperti Daud. Kami selalu bertanya kepada Tuhan. Bukan kami berjalan dengan pikiran dan kekuatan kami. Bukan dengan kehendak kami. Tapi kami selalu bertanya kepada Tuhan. Seperti Daud yang juga menerobos bersama Engkau. Kami pun juga akan berjalan bersama Engkau, menerobos bersama Engkau, berpartner dengan Engkau. Kami juga harus menyatukan waktu kami seirama dengan waktunya Tuhan dan juga seirama dengan strateginya Tuhan. Maka kami akan melihat persoalan akan menghasilkan mujizat. Terima kasih, saatnya kami akan seperjamuan dengan tubuh darah-Mu. Tapi sebelumnya kami akan memberikan persembahan sebagai ucapan syukur kami. Kami berterima kasih karena banyak hal yang sudah Engkau nyatakan kepada kami. Masalah demi masalah sudah kami lewati dan kami tampil menjadi pemenang. Kau sudah memberkati kami, kesehatan kami, keuangan kami, rumah tangga kami, usaha bisnis kami. Saatnya kami akan menopang pekerjaan Tuhan melalui Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati setiap mereka yang memberi. Mereka tidak akan kekurangan. Mereka tidak akan miskin, tidak akan sakit-sakitan. Berkati setiap rupiah Tuhan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Di dalam nama Tuhan Yesus, sambil memberi, kami mempersiapkan diri untuk seperjamuan dengan tubuh darah Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Haleluya, kita telah diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Mari Bapak Ibu yang rindu untuk membawa setiap persembahan ke rumah Tuhan, Bapak Ibu bisa melakukan persembahan lewat transfer yang tertera di layar kaca Bapak Ibu sekalian. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Mari beri kemuliaan bagi Allah kita. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Ya baik Bapak Ibu, terima kasih untuk persembahan yang saudara berikan untuk menopang pekerjaan Tuhan di Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia.
Dan kami berdoa apa yang saudara tabur, saudara akan tuai berlipat kali ganda. Setiap rupiah yang diberikan Tuhan akan kembalikan 30, 60, bahkan 100 kali ganda. Kami juga membutuhkan beberapa peralatan termasuk laptop ya, untuk menopang kinerja daripada yayasan dan juga channel Galilea Network ya. Dan jika Bapak Ibu terbeban, silakan mengunjungi ke kolom komunitas, ada spek dan estimasi harga di sana ya. Dan sudah ada yang masuk sebanyak 1 juta ya, ada yang sudah memberikan donasi 1 juta untuk pembelian 1 unit laptop ya. Baik Bapak Ibu, mari kita siapkan diri untuk perjamuan dengan tubuh darah Kristus. Mungkin saudara sedang mempersiapkan elemen perjamuan kudus, hosti dan anggur. Saya akan bacakan dulu landasan perjamuan kudus di 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, ayat 24, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Ayat 25, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bapak Ibu, saya jemput semua berdiri. Kita ambil hosti dan kita pegang, kita angkat di atas kepala kita, dan mari kita katakan bersama-sama apa yang saya katakan. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, yang memberikan keselamatan, hidup kekal di dalam kerajaan surga, yang menyempurnakan tubuhku agar sehat sempurna, menyempurnakan jiwa dan rohku supaya dibangkitkan pada akhir zaman. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tergantung di atas kayu salib, tertikam, tertombak agar kami tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak segala bentuk tumor, segala bentuk kanker, segala bentuk penyakit, kuman, virus, sakit penyakit, segala luka di tubuhku, penderitaanku, kesusahanku, kemiskinanku, kegagalanku sudah diangkat, diselesaikan oleh Yesus Kristus di atas kayu salib. Maka hari ini aku meraih janji Tuhan, aku meraih kuasa, aku meraih mujizat, disembuhkan, dipulihkan, diberkati, hidup berkemenangan di dalam nama Yesus Kristus. Firman yang menjadi daging, inilah roti yang turun dari surga, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita makan. Mari kita ambil anggur dibentuk menjadi darah Kristus, kita angkat di atas kepala kita dan kita katakan bersama-sama. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal, yang memberikan pengampunan atas dosa-dosaku, yang menyucikan dan menguduskan kami agar kami semua termaterai menjadi warga kerajaan surga. Di dalam nama Yesus Kristus, oleh kuasa darahnya dan oleh bilur-bilur Yesus Kristus, kami semua diselamatkan, dan mulai hari ini kami semua tidak sakit-sakitan, tidak migrain, tidak sakit kepala, tidak vertigo, tidak pendarahan. Aku tolak stroke, aku tolak sakit kista, segala bentuk tumor, segala bentuk kanker. Aku tolak sakit jantung, jantungku sehat, tidak dioperasi, tidak ada penyempitan. Aku tolak sakit paru-paru, paru-paruku sehat, tidak ada flek, tidak TBC, tidak sakit asma. Aku tolak sakit liver, tidak hepatitis. Aku tolak sakit ginjal, ginjalku sempurna, tidak cuci darah, tidak gagal ginjal. Aku tolak diabetes, pankreasku sempurna. Aku tolak darah tinggi.
Aku tolak darah rendah, tidak ada alergi dalam tubuhku, tidak kolesterol, sel-sel darah merah, darah putih sempurna adanya, tidak asam urat. Aku tolak rematik, tulang-tulangku tidak keropos, saraf, pembuluh-pembuluh darah, semuanya berfungsi dengan sempurna. Darah Yesus Kristus membalut, menyembuhkan segala penyakitku. Di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan akan memperbesar kapasitasku, kekayaan bangsa-bangsa akan dipercayakan kepadaku. Tidak ada pintu yang tertutup bagiku, tidak ada kuasa kegelapan yang bisa menyerang aku. Tuhan akan selalu memberkati pekerjaan tanganku, apa saja yang aku kerjakan selalu berhasil. Mujizat dan terobosan akan menjadi bagianku. Pengurapan dan otoritas ilahi ada dalam hidupku. Di dalam nama Yesus Kristus, inilah darah Yesus Kristus. Mari kita minum darah Yesus. Bapak Ibu, mari kita bersyukur untuk tubuh darah Kristus yang sudah menyatu dengan tubuh darah kita. Tuhan Yesus berkata, barang siapa makan dagingku, minum darahku, ia tinggal di dalam aku tinggal di dalam dia. Tuhan Yesus bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kita Bapak Ibu. Maka engkau yang sakit hari ini, percaya engkau sudah disembuhkan. Engkau yang letih lesu berbeban berat, engkau diberikan kelegaan. Engkau yang terikat oleh dosa, hari ini engkau dilepaskan di dalam nama Yesus. Engkau mengalami pemulihan, ekonomi dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, kesehatan dipulihkan. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari kita berdoa. Terima kasih untuk tubuh darah Tuhan yang sudah menyatu dengan tubuh darah kami. Kami percaya kami di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kami. Tuhan bertanggung jawab atas seluruh kehidupan kami. Sekalipun kami melewati lembah kekelaman, kami tidak takut sebab Tuhan beserta dengan kami. Tuhan akan senantiasa berjalan bersama kami. Engkau ada dan senantiasa memberikan pertolongan bagi setiap kami. Terpujilah Engkau, berkati mereka yang datang beribadah pada hari ini. Dimanapun mereka berada, kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Tuhan melawat setiap mereka, maka dari tempat ini sekali lagi hamba berseru, mereka yang sakit sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Mereka yang berbeban berat diberikan kelegaan di dalam nama Yesus. Hari ini semua kami mengalami pemulihan, kesehatan dipulihkan, rumah tangga dipulihkan, keuangan dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus. Maka aku doa di dalam nama Tuhan Yesus untuk bangsa ini. Kami mengasihi bangsa ini. Dan Tuhan, kiranya Engkau berbelas kasihan atas bangsa ini. Engkau berkati bangsa ini. Berkati pemerintah yang ada. Dan mereka bekerja dengan takut akan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah kami, hamba terus berdoa untuk setiap mereka yang memberikan persembahan syukur sebagai korban syukur untuk menopang pekerjaan Tuhan yang dilakukan oleh Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia. Tuhan berkati Yayasan Pelayanan Galilea Indonesia, kerinduan untuk memiliki tempat permanen. Kami terus berdoa kepada Tuhan, tidak perkara yang sukar, tidak perkara yang mustahil. Tuhan mengadakannya bagi kami, dan sekiranya kami belum bisa memiliki, Tuhan siapkan dana untuk bisa perpanjangan kontrak daripada tempat ini di dalam nama Yesus. Dan bagi mereka yang memberi, aku doa mereka tidak kekurangan, tidak sakit-sakitan, tidak miskin di dalam nama Yesus. Apa yang mereka tabur mereka akan tuai 30, 60 bahkan 100 kali ganda di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan kami percaya bahwa negara ini ada dalam rencana Tuhan. Presiden, wakil presiden, para menteri semua bekerja untuk mengupayakan kesejahteraan bangsa ini. Campur tangan untuk setiap urusan pemerintahan dan setiap keputusan yang diambil oleh mereka yang berwenang, keputusan yang diwarnai dengan takut akan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu,
jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampuni akan kesalahan kami seperti kami sudah mengampuni orang bersalah pada kami. Jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Sebab Engkau yang empunya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tetap berdiri dan kita akan mengakhiri ibadah kita. Angkat tanganmu di hadapan Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Segala berkat yang dari surga mengalir dalam hidupmu di dalam nama Tuhan Yesus. Diberkatilah engkau, diberkati rumah tanggamu, diberkati suami istri, diberkati orang tua anak cucumu, diberkati usaha bisnis, toko daganganmu, studi dan pelayananmu. Lumbung-lumbungmu diberkati, buah kandunganmu diberkati, anak-anakmu, anak-anak yang cerdas, generasi yang unggul, berkesempatan studi di dalam dan di luar negeri, dapat beasiswa. Apa yang kau kerjakan Tuhan buat berhasil, naik dan bukan turun, menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjaga keluar masukmu sekarang dan selamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, aku berseru turunlah berkat, kasih setia, penyertaan, perlindungan yang sempurna, damai, sukacita, kemuliaan, kemenangan dari Bapa Surgawi, dari Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus tercurah mengalir dalam hidupmu mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang percaya diberkati berkata amin. Haleluya. Sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti. Sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku. Sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah. Haleluya, ibadah kita telah selesai. Sampai jumpa di ibadah-ibadah berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.